Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut untuk materi scalping fast trade. Ini adalah tentang mempraktekkan apa yang sudah disampaikan, bahwa konsep metode scalping ini sebelumnya sudah dikatakan kita menggunakan formasi candlestick, lalu ada Fibonacci, moving average, dan chart pattern. Ini semua dilakukan pada low time frame. Lalu prakteknya seperti apa? Ini saya ambil salah satu contoh untuk penerapan teknik tersebut. Saya ambil coba di GBP JPY. Pada prinsipnya, teknik ini betul mengandalkan adalah pada time frame yang lebih rendah dari 1 jam. Bisa di 15 menit, 5 menit, bahkan di 1 menit. Untuk contoh ini saya ambil di 15 menit ya untuk chart GBP JPY. Oke, saya ambil contoh dulu dari seperti ini. Yang pertama kita perlu memperhatikan sebuah tren yang berlangsung. Trennya seperti apa? Ini kita bisa manfaatkan moving average. Nah, dari pergerakan moving average ini kita dapat gambaran tren yang berlangsung sedang apa? Sedang downtrend, sideways, atau uptrend. Nah, sementara di 15 menit ini saya lihat terjadi konsolidasi tapi menuju perubahan tren karena ada golden cross dari moving average yang lebih rendah mencoba memotong time frame yang lebih tinggi. Nah, ini yang ungu ini saya terapkan moving average 200, 200, 150, dan moving average 5. Nah, memanfaatkannya, metode-metode yang disampaikan sebelumnya adalah menggunakan formasi candlestick, lalu golden ratio untuk Fibonacci retracement. Toolsnya ada di sudut kiri, ini retracement Fibo. Nah, bagaimana jika sedang dihadapkan formasi seperti ini? Sementara kita lihat tren sedang konsolidasi, kita tarik dari low ke high untuk pencarian area support dinamis. Ya, di sini ada identifikasi. Sebelumnya dikatakan bahwa area golden ratio antara 0,5 sampai 0,6 ini tempat eksekusi trading. Oke, di sini menjadi area buy kita. Ini menjadi area buy dengan stop loss di bawah 0,78. Oke, ini didapat area support di 0,618 dan 0,5. Saat ini sedang menguji rasio 0,5. Bagaimana ke depannya seperti apa? Kita cek. Kita tunggu formasi candles ya. Dalam konteks ini kita lihat formasi candles belum terlalu baik untuk buy. Nah, di sini areanya kita lihat. Masih menguji. Nah, seperti ini. Kalau tadi kita manfaatkan area golden ratio untuk resisten ini mencapai di zona 0,5 dan 0,6. Ini bisa menjadi area sell tadi. Nah, ini area sell. Teman tadi fokus di buy, kita tertinggal untuk sell. Sell targetnya di mana? Di area buy. Oke, anggap ini dapat posisi ya. Sell. Ini posisinya jalan untuk sellnya. Kita lihat ini menguji rasio 0,5. Kan 0,6 ini masuk ke hampir ke zona buy. Tapi tetap tunggu bagaimana reaksinya nanti. Seperti apa. Nah, ini masuk zona dengan tekanan dorongan sedikit untuk candlestick formasinya. Masih konsolidasi. Ya, ini bisa diambil keputusan untuk buy dari formasi ini. Kita lihat tekanan jual, lalu di sini mulai tampak transisi candlestick ya. Formasinya ini mencoba membatalkan tekanan jual yang tadi. Nah, kalau buat saya ini menarik untuk dilakukan buy. Targetnya di mana jika ini bereaksi? Kita ambil resisten dari swing terdekat juga ya. Dari high ke low. Ini saya tampilkan nanti garis trend yang diambil. Jadi penarikan Fibonacci itu berdasarkan tren yang diidentifikasi. Ini tren menurun, kita tarik dari low ke high untuk mendapatkan area resisten.
sekaligus area target jika dilakukan pembelian pada rasio 0,6 dan 0,5 ini. Oke, saya lihat seperti apa, kita lihat reaksinya. Betul, mulai menguji moving average 200. Sini tampak ada konsolidasi, namun cenderung mengarah. Nah, ini mencapai target ya. Target tercapai. Kita lihat seperti apa lagi reaksinya. Sementara area support masih belum ada perubahan dari high terakhir ini. Saya ambil garis trennya ini, yang saya ambil dari low ke high. Ini masih bisa diandalkan untuk area entry atau support. Dan kembali menguji 0618 ini bisa entry kembali jika tadi sudah exit di zona 05 dan 06. Untuk area resisten atau exit ya. Dan kita lanjutkan lagi. Siapa? Target masih sama di zona 05 dan 06 kembali untuk area resistance. Kita lihat reaksinya cukup baik sejak terjadinya rebound. Ini masih menjadi batasan area exit atau target sejak dilakukan pembelian. Nah, ini relevan di semua time frame, teman-teman. Kali ini untuk scalping kita terapkan untuk di time frame 15 menit. Nah, ini mencapai target di 05, bahkan di 0618 ini tercapai target. Oke, kalau dari sini sudah exit ya, silahkan dilakukan exit. Nah, nampak di moving average, kita lihat di sini konsolidasi mulai berubah. Nah, susunan-susunan moving average mulai tampak golden cross. Ini antara MA100, MA200, dan 50 mulai tampak penguatan tren atau perubahan tren dari sebelumnya. Sekarang kita lihat ini ada rejection. Kita ambil dari swing terdekat lagi ya untuk mencari area support atau ide trading yang lain. Nah, ini saya ambil dari yang terdekat, dari low ke high. Nah, ini area zona kita entry kembali nanti. Persis di zona moving average. Oke, antara 05 dan 0618. Sekaligus di sini juga kalau kita kombinasikan dengan chart pattern, sebelumnya juga sudah diurai bahwa chart pattern yang diidentifikasi itu berpeluang juga mengikuti probabilitas yang diharapkan. Nah, ini saya lihat ada broadening potensial. Jadi buy di zona 05 sekaligus di support broadening menjadi area buy yang selanjutnya karena tren masih berpeluang untuk melanjutkan kenaikan. Dilihat dari susunan moving average. Saya sembunyikan dulu moving average-nya. Apakah tercapai untuk zona buy? Kita lihat. Masih menunggu. Ya, ini masuk zona buy di rasio 05 dan 06. Formasi candlestick-nya pun cukup baik. Kita cek lagi di moving average. Bahkan di Bollinger Band. Nah, ini menarik. Jauh ini masih menarik. Ini pengkombinasian dengan chart pattern. Jika memang betul support ini bekerja, nanti kita bisa kombinasikan untuk mencari target selanjutnya. Jika betul broadening ini konfirmasi, ini menjadi area target exit. Oke, dengan stop loss di bawah 0,786. Kita cek bagaimana selanjutnya. Betul bereaksi. Kalau dari pencarian target tadi, ini sudah mencapai target pertama ya. Kalau dilakukan identifikasi resisten menggunakan Fibonacci, nah ini sudah mencapai target pertama dari pembelian 05 dan 06 ini. Oke,
Tapi karena ada identifikasi pattern broadening yang berpeluang untuk breakout, potensi pencapaian target kedua atau pattern ini masih berpeluang. Nah, ini breakout kalau kita lihat untuk broadening, peluangnya cukup tinggi untuk mencapai target. Kita cek juga di moving average. Di sini sudah golden cross, sekarang sudah tersusun rapi antara moving average 50, 100, dan 200. Ini cenderung uptrend atau perubahan tren dari tren sebelumnya. Kita lanjutkan, apakah betul mencapai target? Ya, target tercapai untuk broadening. Bagaimana jika dihadapkan posisi seperti ini? Ini biasanya saya ambil identifikasi pattern yang lain. Kali ini saya coba untuk pattern harmonik untuk struktur A, B, C, D. Kalau saya lihat di sini adalah PRZ sekaligus pencapaian target dari broadening yang tadi diidentifikasi. Ini teman-teman agak acak-acak gambarnya, nggak apa-apa. Tapi kalau dari identifikasi awal, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami area-area yang dimaksud. Jika betul ini bereaksi untuk PRZ, pencarian targetnya nanti di zona terdekat, ya. Zona terdekatnya di berapa? Kita tarik dari low yang terdekat untuk swing yang sedang berlangsung. Nah, ini nanti menjadi target jika betul dilakukan area sell di level 198.800 ini. Ini menjadi target pertama, rasio 0,5 dan 0,6. Kita lihat seperti apa. Ya, target tercapai. Nah, ini jika ide didapat, kita lihat di sini susunan moving average dan Bollinger Band ini ada di zona support. Ada di lower band, lalu menyentuh rasio 0,618, lalu moving average 50. Nah, ini confluence, ini menarik untuk dilakukan buy. Oke, lakukan buy, targetnya di mana? Ini targetnya dari swing high ke low. Nah, kita manfaatkan lagi zona 0,618 dan 0,5 menjadi acuan target terdekat. Oke, kita cek bagaimana reaksinya. Cukup baik reaksinya kalau dilihat di formasi support ini, dan ini tercapai ya, capai bahkan lebih. Seperti apa lanjutannya? Ini juga kalau dimanfaatkan, tadi ditarik ulang, ini ada area support lagi di sini. Oke, jika tadi buy, exit gitu. Ini menjadi ide trading yang singkat, super cepat. Kita lanjutkan lagi, seperti apa reaksinya. Ya, setiap metode berpeluang untuk mengalami kegagalan. Jadi betul-betul difahami resiko. Kita hanya mengeksekusi berdasarkan plan yang diidentifikasi. Nah, ini kita lihat tadi reaksi di 0618 ini cukup baik. Sekarang pengkombinasian dengan metode yang lain. Kalau dilihat ini ada pattern triangle. Nah, triangle ini bisa dikombinasikan dengan channeling atau struktur A, B, C, D untuk pendekatan harmonic pattern. Ini saya lihat di 618. Nah, ini ada di PRZ. Nah, ini tempat eksekusi trading karena ditemukan potensial reversal zone berdasarkan harmonic pattern. Targetnya di mana? Kita tarik dari poin A ke D. Ini saya hapus dulu. Nah, ini menjadi target pertama. Ya. Atau kalau lebih singkat lagi, tariknya dari poin C ke poin D. Ini harapannya untuk pencapaian target. Stop loss di luar rasio PRZ. Kita lanjutkan. Cukup baik reaksinya dari formasi. Kita lihat ada beberapa kali di sini twister top. Ada formasi engulfing, lalu belum mampu melebihi formasi sebelumnya. Ini pantas dijadikan area stop loss. Kita ambil di psikologis ya. Angka-angka psikologis penting untuk dijadikan acuan stop loss. Reaksinya cukup
bagus. Kita lihat penurunan. Apakah tercapai target di 05 dan 06 ini? Kita lihat. Ya, cukup baik. Ini tercapai. Bahkan reject. Kalau tadi sigap, ini menjadi area buy karena di rasio 05 dan 0618. Targetnya di mana? Seperti biasa, tarik lagi dari high ke low. Nah, ini udah mencapai target. Kita lanjutkan. Seperti apa reaksinya? Ini juga dari reaksi 06 terjadi penurunan, konsolidasi. Oke, kita cek ulang ini di moving average, masih belum tampak potensi perubahan tren. Tapi kalau dari struktur yang biasa saya pahami, ini terdapat dua top yang nyaris mempunyai level yang sama. Jika pergerakan harga ini belum mampu menembus high sebelumnya, peluang perubahan tren bisa saja terjadi. Oke. Nah, jika perubahan tren itu terjadi, artinya jadi menurun, kita peluangnya mencari sell karena trennya sedang menurun. Di sini kita lihat juga ada dead cross untuk moving average. Nah, ini peluang mencari sell. Kita tunggu apakah ada pembalikan. Nah, jika betul ini ada pembalikan, kita tunggu di rasio terdekat dari swing yang terdekat pula, yaitu 05 dan 06. Ini menjadi ide trading untuk dilakukan sell karena sesuai dengan tren yang berlangsung. Ini menjadi area sell. Kita lihat juga di moving average terjadi dead cross. Jika mencapai 0506 kita sell. Oke, ini tercapai 05, ini area untuk kita sell. Targetnya di mana? Minimal di low terakhir. Kalau ingin cepat ya kita tarik lagi. Ini udah scalping cukup cepat dan sudah terpenuhi target pertama. Jika memang yakin dengan keberlangsungan tren yang berlangsung, ditahan untuk posisi sell. Oke, kalau dilihat kan ini tadi ada identifikasi ABCD. Nah, ini area buy tadi. Kita lanjutkan. Betul masih turun. Jika betul menembus zona D, nah ini kita lihat di sini ada peluang apakah istilahnya ya. Kalau dari identifikasi ABCD kembali, rasio di 05, maka PRZ-nya ada di rasio 2. Zona ini menjadi area PRZ. Ini menjadi potensial reversal zone. Tidak tercapai nampaknya kalau dilihat. Nah, ini kita dapat lagi nih idenya nih untuk sell. Coba diidentifikasi dari poin C ke D, apakah tercapai di 05 atau di 06. Kita batalkan PRZ-nya karena strukturnya sudah lain. Saya hapus. Tren sudah betul nampak keberlangsungan menurun ya. Ini dead cross yang berlangsung dari moving average. Jelas sekali tren sedang berubah di time frame 15 menit. Sekarang kita coba hapus lagi ide-ide sebelumnya yang ini. Mudah-mudahan teman-teman tadi menangkap. Nah, sekarang kita identifikasi ulang. Coba kalau kita lihat struktur yang berlangsung, ini ada sebuah rounding. Nah, tren besarnya ada rounding top. Nah, ini kecenderungan untuk koreksi. Coba saya menggunakan pendekatan harmonic pattern untuk struktur X ABCD. X, A, B, poin B ada di 04 D. Nah, ini menjadi potensial reversal zone untuk pattern bullish band. Ini kombinasi ya. Sebelumnya materinya kan ada formasi candlestick, lalu moving average, Fibonacci retracement, dan chart pattern. Chart patternnya saya ambil konteks untuk harmonic pattern. Nah, ini area buy untuk XABCD di 196. Kita targetkan di zona 05 sampai 06. Untuk 05 dan 06.
Jika terlalu jauh atau asumsi pengen track pendek aja, kita ambil di poin C sebagai target pengambilan keuntungan. Ini masih dalam status menunggu di potensial reversal zone. Ini PRZ. Masih dalam status menunggu. Kalau tadi mengandalkan Fibonacci, di sini dapat area sell ya. Target di PRZ. Oke, paham maksudnya ya. Nah, ini PRZ tersentuh dan berhasil rebound. Kita targetkan pertama di 0618 yang terdekat ini, dari poin C ke D. Lalu target keduanya bisa dimanfaatkan dari poin A ke D. Secara teknis, yang dikenalkan oleh Scott M. Carney, yaitu dari poin A ke D. Dan kita improvisasi, jika ingin trading cepat, cari target yang terdekat dulu, dari poin C ke D. Nah, ini untuk target poin C ke D sudah tercapai, bahkan tercapai untuk target dari poin A ke D. Ya, tercapai. Nah, ini bisa jadi zona sell. Target zona sell ini kita tarik lagi dari low ke high. Stop loss di atas 0786. Oke, targetnya di 05 dan 06. Seperti itu ya, memanfaatkan golden ratio dan pertengahan trend. Nah, ini dapat posisi sell sambil menunggu apakah tercapai target. Target pertama. Oke, masih dalam posisi sell. Nah, metode ini relevan di semua time frame. Kalau ditemukan pada time frame 4 jam, di daily, itu bisa diterapkan. Bahkan di 1 menit ya. Ini untuk sampel, untuk contoh saya terapkan di 15 menit. Sejauh ini masih bagus reaksi-reaksi di 05 dan 0618. Ini sebentar lagi mencapai target. Ya, target tercapai. Target tercapai. Ini jika dilakukan ide buy di 05 dan 06, targetnya di mana? Targetnya dari high ke low. Nanti pembalikannya ada di mana? Sama lagi, targetnya di 05 dan 06 lagi. Ini menjadi target. Oke, di 05 dilakukan pembelian, ini target tercapai. Lakukan lagi sell. Oke, lakukan sell karena kita lihat juga di moving average terjadi konsolidasi. Moving average yang besar masih berada di bawah. Ini kecenderungan masih turun. Target sell tercapai, kemudian buy tercapai kembali. Nah, ini ada identifikasi lain kalau saya lihat. X, A, B, C, D. Ini buy lagi nanti di PRZ sebelumnya. Karena ada identifikasi struktur yang baru. Oke, sambil ini zona buy-nya nanti. Ini zona buy, targetnya dari poin A ke D. Nanti D-nya ada di berapa. Jadi kombinasi tadi untuk melihat tren kita manfaatkan moving average, lalu memanfaatkan PRZ dan rasio-rasio Fibonacci. Ya, nah ini PRZ tersentuh, dapat buy. Target di 05 dan 06. Tersentuh dan tercapai akhirnya. Oke, teman-teman, seperti itu untuk metode scalping. Penerapannya nanti sambil diskusi di grup. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, saya membuka pertanyaan. Mudah-mudahan bisa dijawab dengan baik. Oke, akhir kata, terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga kita cuan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.